Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إن شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Al-Firqatun Najiyah sampai pada halaman 46. Pertama, mari kita hadirkan niat ikhlas lillahi ta'ala, yakni memurnikan niat, ucapan atau perbuatan, kebaikan, semata-mata hanya karena Allah Ta'ala. Bukan karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena ingin mendapatkan pengagungan, penghormatan dari orang lain. Namun semata-mata kita mengikuti kajian kitab Al-Firqatun Najiyah hanya karena Allah Ta'ala, hanya karena ingin mendapatkan ridho dari Allah. Baik, kita melanjutkan materi kitab Al-Firqatun Najiyah sampai pada halaman 46 untuk pertanyaan ke nomor 6. Sin ma hiya usulu i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah. Pokok-pokok keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Jim, usulul i'tiqadi hiyal umuru sittah المذكورة في حديث جبريل الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه البخاري ومسلم. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan tentang sedikit sejarah ringkas Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu sejarahnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dan telah dijelaskan sebelumnya tentang kabar gembira yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, kebenaran keyakinan yang dibawa oleh kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, pada kesempatan sore hari ini ya, akan dijelaskan tentang pokok-pokok keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Pokok keyakinan ahlu sunnah wal jamaah yaitu ada 6 yang disebutkan di dalam hadis Jibril, diistilahkan dengan hadis Jibril. Ya, kita sering mendengar istilah-istilah hadis. Ada hadisul jariyah, ada hadisul Jibril, ya, terus ada istilah hadisul nuzul. Ya, ini sesuai dengan isi dalam hadis. Jadi hadis ini dikenal sebagai penyebutan istilah hadis Jibril. Karena kejadian munculnya hadis ini ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang makna al-iman. Kemudian Rasulullah menjawab, al-iman an tu'mina billahi. Iman adalah kamu beriman kepada Allah, beriman kepada
malaikat-malaikatnya Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman tentang yaumil akhir, yakni hari kiamat, dan beriman tentang qadar, baik dan buruk, yang menciptakan adalah Allah Ta'ala. 6 pokok ini disebut dengan usulu i'tiqad atau usulul i'tiqad, pokok keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah beriman kepada Allah Ta'ala dengan benar. Beriman kepada Allah Ta'ala yaitu dengan meyakini bahwa Allah itu ada. Dan adanya Allah tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Prinsip keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ma'rifatullah, tentang mengenal Allah Ta'ala, adalah menetapkan adanya Allah dan mensucikan Allah dari keserupaan terhadap makhluknya. Maka kita harus yakin seyakin-yakinnya, tanpa ada keraguan sama sekali, bahwa Allah ada dan adanya Allah tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Orang-orang kafir Quraisy dulu, mereka mengatakan bahwasannya Tuhannya adalah Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, ya, wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kami tidaklah menyembah berhala kecuali kami jadikan berhala-berhala tersebut sebagai lantaran, kata mereka ya, kata orang-orang kafir Quraisy, lantaran untuk mendekatkan kepada Allah. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu meyakini bahwasannya Tuhannya adalah Allah. Namun mereka tetap dikatakan adalah orang-orang kafir. Karena apa? Karena dia meyakini bahwasannya Allah butuh terhadap lantaran. Bahwasanya Allah butuh terhadap sesuatu. Di antara letak kekufuran mereka adalah mensifati Allah dengan sifat ajaz, dengan sifat lemah, dengan sifat yang tidak layak bagi Allah. Apa? Ajaz, lawan dari sifat qudrah. Karena mereka meyakini bahwasannya Allah butuh terhadap wasithah, Allah butuh terhadap lantaran. Ini keyakinan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian ada orang Yahudi, mereka juga dinas sebagai orang-orang kafir. Mereka keyakinannya Allah ada. Mereka meyakini bahwasannya Tuhannya adalah Allah. Ya, ini sampai sini benar. Namun lanjutan keyakinan orang Yahudi apa? Ya, mereka meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit 6 hari. Setelah selesai menciptakan langit 6 hari, Allah naik ke atas arsy, kemudian tiduran untuk beristirahat. Ya. Jadi orang Yahudi meskipun mengakui bahwasannya Tuhannya Allah, tapi keyakinan orang Yahudi meyakini bahwasannya Allah serupa dengan makhluknya, dengan meyakini bahwasannya Allah Ta'ala naik turun. Mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk. Ini letak kekufuran orang Yahudi. Umat muslimin meyakini bahwasannya Allah itu ada. Namun keyakinan umat muslimin, ya, adanya Allah Ta'ala tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Tidak menyerupai dengan makhluknya. Tidak menyerupai dengan yang diciptakannya, baik satu segi maupun beberapa segi. Jadi meyakini atau beriman kepada Allah Ta'ala adalah dengan mengetahui
sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, sesuatu yang mustahil bagi Allah, dan hal-hal yang jaiz bagi Allah Ta'ala. Ini disebut dengan ma'rifatullah. Jadi seseorang yang dikatakan mengenal Allah Ta'ala adalah seseorang yang meyakini bahwasannya Allah itu ada dan adanya tidak serupa dengan makhluknya, tidak mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk. Sifat-sifat makhluk seperti bergerak, diam, bertempat, berarah. Tidak meyakini bahwasannya Allah benda, tidak meyakini Allah itu malaikat, tidak meyakini bahwasannya Allah adalah manusia, tidak meyakini Allah cahaya, tidak meyakini Allah kegelapan. Namun meyakini bahwasannya Allah ada dan adanya tidak serupa dengan makhluknya. Orang yang seperti inilah adalah orang yang dikatakan orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Tidak dikatakan seseorang ma'rifatullah ketika orang tersebut membayangkan Allah seperti raksasa, membayangkan Allah berada di atas langit, membayangkan Allah berada di atas arsy bersemayam di sana, atau meyakini bahwasannya Allah itu menyatu dengan para kekasihnya, atau meyakini bahwasannya Allah bertempat di dalam hati para kekasihnya. Orang yang berkeyakinan demikian jauh dikatakan orang yang mengenal Allah Ta'ala. Justru orang yang seperti ini adalah orang yang jahil, orang yang tidak mengenal Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang tidak mengenal Allah Ta'ala, rupa ibadah apapun, berupa sholat, zakat, puasa, semuanya tidak sah karena orang tersebut tidak ma'rifatullah, karena orang tersebut tidak mengenal Allah. Ya, jadi pokok keyakinan ahlu sunnah wal jamaah yang pertama adalah beriman kepada Allah Ta'ala. Cara beriman kepada Allah adalah dengan meyakini ya bahwasannya Allah itu ada dan adanya Allah tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Pada zaman kita sekarang ini muncul sebuah sekte, ya sebenarnya sudah muncul dari dulu, cuma akhir-akhir ini semakin menyebar kemana-mana, baik di media sosial ya ataupun di kalangan masyarakat. Ya, tersebar di mana-mana, yaitu sekte Al-Wahabiyah, ya, firqah Al-Wahabiyah, kelompok Al-Wahabiyah yang didirikan oleh Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Pemahaman keyakinan orang-orang Wahabi sama dengan keyakinannya Yahudi. Ya, kita bisa membandingkan atau menyamakan, ya bukan membandingkan, istilahnya orang-orang Yahudi dengan orang-orang Wahabi ya 11-12 sama sebenarnya keyakinannya sama. Orang Wahabi itu adalah atau kelompok Wahabi itu kelompok yang membangkitkan faham tasbih dan faham tajsim. Faham tasbih, faham tajsim adalah menjisimkan Allah, membendakan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini faham tasbih dan faham tajsim. Jelas secara terang-terang itu ya. Kayak Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini adalah muridnya Ibnu Taimiyah yang dijadikan tolak ukur oleh sekte Al-Wahabiyah, meyakini bahwasanya Allah jalisun alal arsy. Meyakini katanya Allah duduk di atas arsy. Bahasanya jalisun. Jelas-jelas seperti itu. Kemudian diikuti oleh Muhammad ibnu Abdul Wahhab dan para pengikut-pengikutnya meyakini bahwasanya Allah berada di atas arsy. Mereka meyakini bahwasanya setiap sepertiga malam Allah turun ke langit ila sama dunya, ya.
langit dunia, langit yang kita lihat ini. Terus kita tahu yang namanya malam, ya, ketika dibandingkan dengan beberapa daerah ini berbeda-beda. Ya, kalau di Jawa sama Kalimantan, ya, jaraknya 1 jam. Ya. Jawa dibandingkan ke Papua jaraknya 4 jam. Lebih cepat Papua 4 jam. Ya, jadi waktunya beda-beda. Ya, kalau dikatakan diyakini bahwasanya Allah setiap sepertiga malam naik turun ke langit dunia, berarti keyakinan Sakta Al-Wahabiyah meyakini Allah itu naik turun naik turun naik turun. Satu sisi dengan waktu yang sama mereka meyakini Allah itu sebesar arus. Kita tahu besarnya arus itu sangat besar sekali. Kalau disebutkan di dalam hadis itu, ya, langit yang 7 dibandingkan dengan kursi bagaikan, ya, cincin yang dilempar di padang pasir yang sangat luas. Artinya kursi itu makhluk Allah yang sangat besar ketika dibandingkan dengan langit 7. Kita tahu tebalnya langit pertama itu, ya, seukuran berapa? 500 tahun perjalanan. Ya, dan setiap tingkatan-tingkatan langit, langit pertama, langit kedua, langit, ya, sampai ke 7. Ya, ketebalannya itu berapa? Khamsumiyati mi'ah, khamsumiyati 500 khamsumiyati alfin, 500 bukan 500.000, 500 perjalanan, 500 tahun perjalanan, ya. Ini tebalnya langit. Ketika dibandingkan dengan kursi adalah makhluk Allah yang paling besar ketika dibandingkan dengan langit 7. Nah, kursi yang begitu besar ketika dibandingkan dengan arsy, ya, bagaikan cincin yang diletakkan di padang pasir yang sangat luas. Maknanya apa? Bahwa arsy adalah makhluk Allah yang paling besar dari segi ukurannya. Orang Wahabi itu meyakini bahwa Allah itu ukurannya sebesar arsy, tidak lebih kecil dan juga tidak lebih besar. Nah, berarti kan dengan bersamaan satu waktu mereka meyakini Allah itu turun ke langit dunia ketika sepertiga malam, maka keyakinan mereka bahwasanya Allah seperti karet, permen karet, lentur. Berarti dari sangat besar terus kemudian mengecil kayak gini. Nauzubillah. Nah, keyakinan Wahabi seperti inilah sama dengan keyakinannya orang Yahudi. Jadi kelompok Sakta Al-Wahabiyah itu kelompok yang membangkitkan faham tasbih dan faham tajsim pada zaman sekarang ini. Dan jelas keyakinan yang seperti yang diyakini oleh Sakta Al-Wahabiyah, keyakinan yang menentang dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun mereka mengaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun mereka mengaku-ngaku pengikut para ulama salaf, yang hakikatnya pengakuan mereka adalah dusta karena mereka baik segi keyakinan ataupun masa tidak mengikuti para ulama salaf. Jauh sekali dari kata salaf, jauh sekali dari kata pengikut ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan mereka mengkafirkan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Bahkan mereka mengkafirkan Imam Abu Hanifah. Bahkan mereka mengkafirkan Al-Imam Al-Bukhari. Nauzubillah. Ini Sakta Al-Wahabiyah. Ya, baik. Kita kembali kepada materi. Ya, jadi pokok keyakinan, ya, yang pertama adalah beriman kepada Allah Ta'ala dengan cara meyakini bahwasanya Allah ada dan adanya Allah tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada, baik satu segi maupun beberapa segi.
Allah tidak berupa benda, Allah tidak menyerupai dengan benda. Allah juga tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Nah, ini pokok keimanan yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, wa malaikatihi, beriman adanya malaikat-malaikat Allah. Nah, para malaikat-malaikat Allah, bagaimana cara kita beriman kepada mereka? Artinya mengimani adanya malaikat Allah, ya, kita meyakini mereka malaikat-malaikat adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Mereka bukan laki-laki, mereka bukan perempuan. Mereka tidak makan, mereka juga tidak minum. Mereka tidak tidur, mereka tidak lahir dan melahirkan. Ini cara beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah Ta'ala. Yaitu dengan meyakini adanya para malaikat dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, tidak berupa laki-laki, tidak berupa perempuan, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan juga tidak beranak dan diberanakan. Serta meyakini bahwasannya para malaikat senantiasa melakukan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan dari Allah. Ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi para malaikat, ya, mereka tidak akan berdurhaka, tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka senantiasa menjalankan perintah-perintah dari Allah. Sebagaimana ya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau kita sudah tahu bahwa para malaikat tidak akan melakukan maksiat, sehingga ketika mendengar ada cerita katanya malaikat melakukan maksiat, ini tidak benar. Kita katakan cerita dusta atau disebut dengan cerita Israiliyat. Para malaikat-malaikat Allah tempat tinggalnya ada di langit. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ma fis samawati sab'i maudi'u arba'i asabi' illa wa fihi malakun qa'imun aw raqi'un aw sajidun. Tempat sekira ya 4 jari yang berada di langit 7, kecuali di situ dihuni oleh malaikat, para malaikat-malaikat yang sedang melakukan ibadah, ya, qaimun aw raqi'un aw sajidun. Di sini maksudnya bahwasannya para malaikat-malaikat Allah bertempat di langit dan mereka melakukan ibadah. Ya, bukan makna dari hadis ini adalah ada malaikat yang berdiri terus, ada yang malaikat ruku terus atau sujud terus. Maksudnya di sini menunjukkan makna artian bahwasannya karena begitu penuhnya di langit, ya, dihuni oleh para malaikat dan mereka melakukan ibadah, ada yang sedang berdiri, ada yang sedang ruku, ada yang sedang sujud, ya. Contoh pendekatannya ketika kita masuk di dalam masjid yang ramai, ya, bukan masjid yang sepi, tidak ada penghuninya, masjid yang ramai, ya, dari orang-orang yang melakukan ibadah. Kan ada yang ruku, ada yang sujud, gitu kan. Terus kemudian ada yang berdiri, ya, maksudnya seperti itu. Terus apakah maknanya orang tersebut berdiri terus sujud terus ruku terus? Artinya sedang melakukan ibadah.
Nah, malaikat Allah itu memiliki sayap. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan, uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwa para malaikat-malaikat Allah itu memiliki sayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4, bahkan lebih dari itu. Dan Allah kuasa atas segala sesuatu apapun. Kemudian jumlah para malaikat itu lebih banyak daripada jumlah manusia, daripada jumlah makhluk-makhluk, ya, seperti manusia dan jin. Jadi malaikat jumlahnya lebih banyak. Dan tidak ada satupun jumlah malaikat, ya, kecuali hanyalah Allah Ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran, wa ma ya'lamu junuda rabbik illahu. Tidak ada satupun yang mengetahui jumlah para malaikat kecuali hanyalah Allah. Nah, inilah cara beriman kepada malaikatullah. Yang selanjutnya adalah beriman, ya, beriman tentang kitab-kitab Allah. Bagaimana? Dengan cara meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab terhadap para nabi dan para rasul. Nah, kitab yang diturunkan Allah kepada para nabinya jumlahnya ada mi'ah wa arba'. Berapa? 104. 104 kitab. Kemudian kitab yang masyhur adalah ada 4. Al-Quran, ya, ini kitab yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kitab At-Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian kitab Az-Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud. Nah, dan sesungguhnya kitab Al-Quran adalah kitab yang dijaga oleh Allah Ta'ala, ya, dari dirusak baik secara lafaz ataupun secara makna oleh orang-orang kafir. Benar-benar dijaga. Sebagaimana yang telah, ya, disebutkan di dalam Al-Quran, bahwasannya Al-Quran adalah kitab yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Berbeda dengan kitab Taurat, ya, kitab Injil, ya, kitab Zabur, khususnya kitab Taurat dan Injil. Dua kitab ini untuk saat ini sudah ditahrif, ya, sudah dirusak baik secara lafaz maupun secara makna. Tapi coba kita lihat realita yang ada. Ketika ada orang yang berusaha ingin menyelewengkan makna Al-Quran, pasti ada yang menemukan, ya, dari orang-orang Muslim, ya, bahwasanya ada selewangan di dalam Al-Quran. Maksudnya ada penyelewengan orang lain yang menyelewengkan makna Al-Quran. Maksudnya seperti itu. Ya, karena memang Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Yang selanjutnya adalah beriman tentang utusan-utusan Allah, ya. Yang dimaksud dengan Rasul, di sini ada yang penting perlu saya sampaikan, antara perbedaan antara Nabi dan Rasul. Ya, pertama, kita wajib yakini baik Nabi ataupun Rasul sama-sama diperintahkan untuk tabligh, sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan, ya. Bukan yang sebagaimana difahami oleh sebagian orang mengatakan katanya kalau Nabi tidak diperintahkan untuk tabligh, ya, kalau Rasul diperintahkan untuk tabligh. Ini
pendapat yang salah. Yang benar adalah baik nabi ya yang bukan rasul ya, atau seorang rasul jelas sama-sama mereka diperintahkan untuk tabligh. Ya, dalilnya diantaranya disebutkan dalam Al-Quran, فَبَعَثَ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Allah mengutus para nabi ya membawa tafsir dan inzar, membawa kabar gembira ya, berupa orang yang beriman jaminannya surga ya. Terus kemudian membawa inzar peringatan orang yang tidak beriman, maka jaminannya adalah masuk neraka selamanya. Ya. Berarti ini tafsir wal inzar menunjukkan para nabi, baik para nabi yang bukan rasul ataupun rasul ya. Rasul jelas si nabi. Mereka sama-sama diperintahkan untuk tabligh. Adapun ya makna dari hadis kanan nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan wa bu'itsu ilan nasi kafah, gitu kan. Disebutkan dalam hadis itu bahwasannya nabi terdahulu, nabi-nabi yang sebelum Rasulullah diutus untuk kaumnya tertentu. Ya, tapi bukan maknanya adalah ketika ada seseorang yang bukan kaumnya, terus kemudian Nabi itu tidak mengajarkan makna Islam kepada orang tersebut karena bukan kaumnya. Tidak maknanya demikian. Ya. Tapi di sini maksudnya adalah bahwa para nabi terdahulu itu diutus kepada khususnya pada kaumnya. Ya, sedangkan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia, baik dari kalangan orang Arab ataupun Ajam, baik manusia ataupun jin. Seperti itu. Bukan maknanya bahwasanya kalau ada bukan maknanya hadis tersebut kalau nabi terdahulu semisal ada orang yang bukan kaumnya terus tidak mengajarkan kepada orang tersebut ya tentang makna Islam gara-gara bukan kaumnya, tidak seperti itu ya. Tetap para nabi itu diperintahkan untuk tabligh. Nah, sisi perbedaannya adalah Rasul ursila bisyar'i jadid, bisyar'in jadid. Ya. Kalau Rasul itu ada kalanya para Rasul itu diberikan syariat yang baru atau mengganti syariat yang sebelumnya. Ini Rasul. Sedangkan kalau Nabi yang bukan Rasul, ya ditugaskan hanya untuk meneruskan syariat yang sebelumnya. Contohnya, baligh syariat Musa ya Nabi, wahai Nabi, sampaikanlah syariatnya Nabi Musa. Ini disebut dengan Nabi. Nah, Rasul yang pertama dan Nabi yang pertama Sayyiduna Adam alaihi salam. Ya, Rasul yang pertama dan Nabi yang pertama adalah Adam alaihi salam. Dan Nabi yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Terus yang selanjutnya adalah beriman tentang adanya hari kiamat. Ya, hari kiamat itu terjadi sampai 50.000 tahun karena memiliki fase mauqif 50. Ya, dan setiap mauqif itu 1000. Jadi jumlahnya ada 50.000 tahun. 50.000 tahun. Dimulai terjadinya kiamat itu dari dibangkitkan orang-orang dari alam kubur hingga sampai masuk ke surga bagi para penduduk surga dan masuk neraka bagi para penduduk neraka. Ini namanya Yaumul Qiyamah. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah beriman
tentang qada dan qadar. Kau beriman terhadap qadar, ya. Artinya apa? Meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak Allah Ta'ala disertai dengan ridho. Apa yang sudah menjadi ketetapan Allah tidak menentang sama sekali. Nah, kemudian meyakini bahwa baik dan buruk, baik dan buruk yang menciptakan adalah Allah. Di sini perlu kalian ketahui bahwa watu mina bil qadar. Watu mina bil qadar. Di sini masuk pada uslub al-istikhdam. Ya, kalau dalam balaghah namanya al-istikhdam. Al-istikhdam itu satu kalimah di mana nanti bisa mengandung arti dua. Nah, al-qadar di sini, al-qadar, kata al-qadar itu bisa bimakna al-masyiah, artinya kehendak, artinya sifat Allah, bisa bimakna al-maqdur, yaitu yang dikehendaki atau makhluk. Al-maqdur yakni makhluk. Nah, kita wajib meyakini bahwasannya sifat kudrah Allah Ta'ala adalah baik. Tidak boleh kita mensifati buruk terhadap sifat iradah. Sifat iradah Allah Ta'ala, masyiah Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala, semuanya baik. Tidak ada yang buruk. Yang disifati buruk adalah makdurnya. Yang disifati buruk adalah makdurnya, berarti makhluk. Ya, bahwa binatang, ada binatang yang thayyib gitu kan. Ya, kalau kita katakan kalbun, binatang khabith, apa binatang yang thayyib? Jelas binatang yang khabith, syar, binatang yang buruk gitu kan. Nah, ini makdur. Jadi kalau makdur itu disifati dengan syar. Ya, makdur yakni makhluk itu disifati dengan buruk. Adapun sifat Allah Ta'ala berupa masyiah, kehendak, ya semuanya baik. Tidak boleh diyakini bahwasannya sifat kehendak Allah itu buruk. Yang disifati buruk adalah makdurnya atau makhluknya. Nah, pertama, watu mina bil qadari, dan kita beriman adanya qadar. Artinya apa berarti qadar di sini? Masyiah, sifat Allah Ta'ala, yakni meyakini bahwasannya Allah ya disifati dengan sifat iradah, disifati dengan sifat berkehendak, meyakini segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak Allah Ta'ala, disertai dengan ridho dan tidak menentang apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Dan juga meyakini yang ditakdirkan atau makdurnya baik, ya ditakdirkan dalam keadaan baik ataupun ditakdirkan dalam keadaan buruk, semuanya atas kehendak Allah Ta'ala. Lahunya ini kembali ke al-qadar, tapi maknanya al-makdur, bukan al-qadar yang bermakna al-masyiah. Ini namanya uslub al-istikhdam. Kalau contoh yang lain seperti inilah yang mudah. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Asy-syahra, coba di situ. Pada ayat itu asy-syahra di situ maknanya apa? Hilal, bulan sabit. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan sabit, ya, falyasumhu, hunya ke syahr, maka berpuasalah. Tapi maknanya bukan berpuasalah di bulan sabit, gitu kan? Tapi berpuasalah ke syahr dengan makna bulan Ramadan. Jadi as-syahr bisa bermakna hilal, bisa maknanya hilal, bulan sabit, bisa diartikan bulan dengan makna ya bulan hijriyah. Ya. Seperti Ramadan di situ. Ya. Terus kemudian falyasumhu, hunya ke syahr, tapi dengan menggunakan makna bulan. Ya, syahriyah, bukan bulan dengan makna bulan sah. Nah, ini namanya uslub al-istikhdam. Begitu juga sama dengan ini.
Jadi khairihi wa syarrihi hunya kembali ke qadar tapi dengan makna al-maqdur. Artinya yang disifati baik dan buruk adalah makdur, yakni makhluk, ya. Baik seseorang dikehendaki dalam meninggal dunia dalam keadaan beriman, baik seseorang dikehendaki meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman, semuanya terjadi atas kehendak Allah Ta'ala. Berbeda dengan pemahaman sekte Al-Mu'tazilah, mereka itu berkeyakinan yang buruk yang menciptakan adalah makhluk. Ya. Kelompok Mu'tazilah berkeyakinan bahwasanya perbuatan yang buruk yang menciptakan adalah makhluk. Nah, jelas keyakinan ini ya fatal sampai kufur. Karena apa? Meyakini ada pencipta selain Allah. Ya. Bertentangan dengan ayat al min khaliqin ghairullah. Nah, inilah usulu i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah pokok-pokok keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Jadi yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat-malaikatnya, yang ketiga beriman kepada kitab-kitabnya, terus kemudian yang keempat beriman kepada rasul-rasulnya, yang kelima beriman pada yaumil akhir, hari kiamat, yang keenam adalah beriman ya bahwasannya baik dan buruk yang menciptakan, yang menghendaki adalah Allah. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup sama-sama dengan bacaan tahlil. Nuhallilu wa nusalli 'alan nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli walil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Nas'alullaha as-salamata fid dini wad dunya wal akhirah wa husnal khitam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk hari ini, Ustaz.